Yang pertama, kita perlu memahami bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Dalilnya ayat yang sangat tegas yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Saya ulangi. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya, yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam itu jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jasad beliau atau ajaran beliau? Yang mana, Pak? Ya, ajaran, bukan jasad. Kita ulangi ya pertanyaannya. Yang berstatus sebagai rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jasad beliau, fisik beliau atau ajaran beliau? Anda menjawab ajaran. Kenapa ajaran? Karena penyebutan alam itu berarti tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Apa definisi alam? Kullu ma siwallah fahuwa alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam dan kita semuanya ini adalah alam. Karena kita semuanya adalah alam, saya tanya kepada Bapak Ibu, pernah nggak Anda bersalaman dengan Rasulullah SAW? Udah pernah Pak Ustadz. Gimana caranya? Pernah nggak Anda menyentuh pakaian Nabi SAW? Nggak pernah. Jangankan pakaiannya, kuburannya saja kita nggak bisa nyentuh. Jadi Anda mendapatkan pengaruh rahmat dari Rasulullah SAW di bagian apa? Jasad beliau kita nggak dapat, nggak pernah salaman dengan beliau. Kalau dulu para sahabat mereka salaman dengan Rasulullah SAW, bahkan tetesan air wudhu Nabi SAW diperebutkan, dan itu khusus untuk Rasulullah SAW. Mereka ngalap berkah dengan jasadnya Nabi SAW. Saat haji wada, Nabi SAW cukur rambut, tahallul. Ketika beliau tahallul cukur rambut beliau itu diminta oleh beliau, silahkan kalian bagikan. Maka rambutnya dibagi-bagikan. Ada sahabat yang dapat sekian helai, ada yang dapat 2 helai, 3 helai dari rambut Rasulullah SAW. Dibawa pulang. Oleh-oleh haji bersama Nabi SAW, salah satunya adalah rambut Nabi SAW. Kalau haji zaman sekarang Pak, boleh nggak Pak bawa pulang rambut Ustadz? Dibuat apa Mas? Loh nanti dipakai obat. Bukan mengobati, nambahi penyakit mungkin. Ini nggak berlaku kecuali untuk Rasulullah SAW. Maka kita yang hidup di zaman sekarang tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan itu. Karena tidak memungkinkan, berarti kita tidak mendapatkan pengaruh dari rahmat keberadaan beliau dari sisi jasad dan fisik. Terus apa makna kalau beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam? Berarti bukan di jasad dan fisik. Beliau diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam adalah risalah yang beliau sampaikan. Ajaran yang beliau sampaikan. Maka yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam, Bapak catat baik-baik, yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisik beliau sudah ada sebelum beliau jadi nabi. Jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sebelum beliau jadi nabi. Tapi beliau berstatus sebagai rahmat ketika diutus oleh Allah. Maka bunyi ayatnya, wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutusmu. Allah tidak berfirman wa ma ahyainaka, tidaklah aku menghidupkanmu wahai Muhammad. Allah tidak berfirman demikian. Namun yang Allah firmankan gimana? Wa ma arsalnaka. Bedanya apa antara menghidupkan dengan mengutus?
Kalau menghidupkan, kita semuanya dihidupkan oleh Allah. Anda diberi umur, diberi nyawa, bisa hidup. Maka kita dan beliau sama-sama hidup. Beliau hidup dulu, kemudian beliau wafat. Sekarang kita masih hidup. Dan nanti kita akan wafat. Tapi untuk berstatus sebagai utusan, hanya para nabi yang diutus oleh Allah. Termasuk di antara Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam.